Kita lagi turun, tiba-tiba Kang Fajri menemukan sesuatu. Ini seperti apa? Apa? Seperti terikat akar batu, terikat akar terus simetris nih. Oke. Tuh. Sini kamera. Hadapnya, luar sama bukannya. Tuh, Nah. tuh. Nah ini segi 4. Ini nggak tahu apa nih, ya. Tuh ini ke bawahnya juga. Itu puncak Halimun. Terlihat dari jauh, satu puncak yang selalu ditutupi awan. Terlihat dari dekat pun sama, hanya sepersekian menit terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Elhan Jakaria sekarang berada di puncak Halimun, Gunung Baud. Untuk diketahui, Gunung Baud berada di Kampung Cidaweng, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Berbatasan dengan Kampung Catang Malang, Kampung Arca dan Cibeet, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, juga berbatasan dengan Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Terima kasih BKSDA, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani Cianjur, Kepala Desa Batulawang, dan warga, semua pihak yang telah mendukung ekspedisi ini. Ekspedisi Karatuan Kuta Tanggahan ke Muningwangi dimulai. Mencari jejak sejarah yang hilang, perjalanan panjang dan penuh tantangan menanti kami dalam upaya mengungkap sisa-sisa kerajaan Kuta Tanggahan ke Muningwangi, cikal bakal kerajaan Pajajaran. Kang Fajri, kita mau apa? Kita mau apa dan bagaimana nih hari ini? Ya, alhamdulillah sampurasun, sampurasun, salam budaya Nusantara, salam sejahtera, salam santun, rahayu, saduluran, sejagat raya. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan naik ke puncak tertinggi di situs Kuta Tanggahan. Ya, di Gunung Halimun yang nanti kita perlihatkan apa saja yang ada di sana dan ikuti selalu perjalanan kita. Berbekal pengetahuan spiritual dan naskah pantun kuno sebagai petunjuk, kami berharap dapat mengungkap kisah yang selama ini terpendam. Ikuti perjalanan kami dan dukung upaya untuk pelestarian sejarah Sunda. Alhamdulillah, saya sudah lama tidak muncak, tapi melihat pemandangan di sini. Ada apa aja? Nah, jadi kita di sini tadi diperlihatkan ya, ada baru tahap pertama ya, tangga yang ke area bekas baru perkampungan. Dan ini tangga yang kedua, dan disinilah kita sudah masuk di jajaran Hanjuang Siang atau jajaran Kipahare ya, yang daunnya beda dengan daun pandan. Seperti gimana? Ya, beda dengan daun pandan hutan, beda dengan daun danas hutan, beda juga dengan daun suji, beda tapi mirip daun suji. Nah ini mirip dengan daun suji tapi bukan pandan hutan ya. Nah itu ini yang disebut dengan Hanjuang Siang atau Kipahare ya, gitu. Ada di dalam Paku naskah. Jajar ada di dalam naskah Paku Jajar. Dan nanti di atas kalau kita beruntung seperti kemarin kita bisa melihat Hanjuang Bodas ya, Hanjuang putih, Hanjuang Bodas gitu. Kalau bahasa Indonesia mah Hanjuang putih ya. Jadi buat saudaraku semua beda ya antara pandan hutan dengan Kipahare dengan Hanjuang Siang. Gitu. Begitu. Ini kita ketinggian berapa? Ini kurang lebih baru teras 2 ini kita. Baru teras 2. Baru teras 2, tinggal 5 teras lagi. Jadi jarak dari satu teras ke teras untuk ke puncak utamanya itu butuh waktu sekitar 4 jam. Ayo, pelan-pelan. Kakang, Ya. izin ini apa Kang? Nah, ini sebenarnya batu ini sebagai tanda ya, gapura ya. Gapura untuk per satu wilayah itu satu batu, dan di atas batu ini ada sebuah pohon yang disebut dengan pohon kiara. Nah, di atasnya dengan ada simbolnya ini. Nah, Ini apa ya? Kenapa begitu ini ya? ada sebuah simbol, dan sininya ada bekas apa namanya, cengkraman. Kayak bekas cakar nih. Iya. Coba kamera maju dikit.
Lihat, kayak bekas cakar nih. Tuh. Ada sebuah batu yang diukir mirip dengan ukiran pegunungan, ya. Dengan sebuah ukiran pegunungan dengan ada apa namanya bekas lekukan-lekukannya. Kenapa di sini banyak sekali temuan batu berukir, Kang? Nah, inilah yang perlu sebuah pengkajian itu, pengkajian secara ilmiah maupun secara batiniah maupun secara data. Ini ketinggian berapa kita? Ini ketinggian kurang lebih sekitar 1.500. Di sini tuh, Iya. titik ini ya? 1.500. Nah, kemungkinan besar ini bekas stupa ataupun apa ya. Oke, kamera maju dikit sini. Iya. Bekas pahatan nih lihatnya. Bekas pahatan ini. Tuh. Di area ini banyak lubang-lubang seperti bekas pengangkatan atau penggalian batu. Mana salah satunya? Ini salah satunya ada sebuah lubang dengan diameter yang sangat luar biasa ya, kurang lebih sekitar 3 meter ya, 3 meter. Terus di sebelah sini pun sama ya, di atas pun sama, sampai setiap endakan itu banyak sekali lubang gitu. Seperti bekas menggali atau mengangkat batu. Kang Suhe, saya mau nanya, Kang. Waktu temuan situs tahun 2017, kan Kang Suhe sama Kang Fajri nih. Betul. Ini sudah ditemukan belum yang ini nih, yang naik ke atasnya puncak Gunung Halimun ini? Belum. Belum? Kita lebih eksplorasi di Punden yang tadi dan di komplek pemakaman. Kalau untuk kesini kan butuh emang waktu dan masa yang pas. Nah terus Begitu. ini kan termasuknya hutan larangan. Iya. Nggak apa-apa nih kita. Nggak apa-apa karena kita sudah izin, saya udah komunikasi dengan kepala resort BKSDA yang Bogor, Pak Andri. Pak Andri. Alhamdulillah beliau pun berasal dari Wetan, dari Tasik. Dari Tasik, Pak Andri. Pak Andri itu dari Tasik. Saya dari Ciamis. Ya, jadi masih adalah apa namanya garis gitu kan, hubungan secara spirit gitu. Ya, dan teman-teman melalui video ini, saya juga video ini akan jadi laporan buat Dewan Kehutanan Nasional, kawan-kawan di sana, APAI, Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia, dan beberapa relasi yang mempunyai visi misi yang sama untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan masyarakat sekitar daerah situs pariwisata. Seperti itu. Ya, harapan kami seperti itu, dan kepada pihak begitu kan yang terkait dengan pelestarian cagar budaya, pelestarian hutan, lingkungan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber kehidupan masyarakat. Semoga bisa bermanfaat ke depannya, bukan hanya untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, bukan hanya untuk Kabupaten Bogor, bukan hanya untuk Provinsi Jawa Barat, tapi untuk semua masyarakat Nusantara. Atur nuhun rahayu. Teman-teman, ini ada banyak temuan seperti bekas galian batu. Jadi batu diangkat, dibawa jadi lubang. Dan ini ada yang belum ke bawah. Dan ini masih ada batu yang belum ke bawah. Masih lancip-lancip juga batunya. Memiliki sudut-sudut simetris. Sama di atas juga. Banyak ya seperti ini ya. Kakang, Ya. ini kan kalau kita lihat kan kiri kanan kan lebar muka ini kan kesananya 20 meter kan? Betul, Ini seperti kita jalan naik ke atas ke puncak kan? betul. Atas punggungnya. Jadi kita di atas punggungnya gitu naik ke Punggungan. atas. Iya, betul. Kiri kanan tebing. Betul. Mungkin ada yang mau dijelasin kakak silakan. Jadi ini nanti kita di atas akan langsung ke area tempat utama ya, karena di sini pun apa namanya peninggalannya banyak. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya kita langsung
lihat di lokasi, gitu ya. Teman-teman, ini ada temuan khusus ya. Kang, apa nama Kang? Nah, ini kalau tadi kan sebelah dua teras itu tangga yang ke sebelah kanan ya. Nah, ini yang sebelah kirinya. Nah, ada jalan ke bawah. Ya. Nah. Dan di bawah itu ada trap-trap batu. Bagi yang belum tahu tentang Hanjuang Siang, yang disebut dengan daun suji bukan, nah daun pandan pun bukan, Hanjuang pun bukan. Nah inilah, ini Hanjuang Siang atau Kipahare, ya, gitu. Ada di dalam pantun tuh ya? Ada dalam pantun. Nah, kita simpan lagi. Naskah. Jadi gunung ini teh semua dan beserta alat yang berada di sini tuh ada di dalam Ada di dalam naskah. Karena ini tercatat dalam naskah itu adalah tanah Akuan Kiciung. Ini teh. Iya, atau Ciung Wanara atau Aki Manara. Bentar, Ciwanara kan ini direkam ya? Nah, Ciamis kan? iya. Jadi ini Ada di Ciamis. nah, ini tanah akuannya. Ini tanah akuan. Tanah akuannya atau tanah akuan itu perluasan sebelum menjadi Pakuan Pajajaran. Nah, tanah akuan Kiciung dalam naskah itu mau dalam naskah Pantun Bogor, energi ya. kuat ini datang. dalam naskah Pantun Pajajaran Bogor, maupun dalam naskah Dadap Malang dan dalam naskah yang lainnya. Dan yang sebelah sananya karena Akuan Kilutung. Sebelah sana. Iya, tanah Akuan Kilutung. Yang di sebelah sananya itu tanah Akuan Kicatang atau yang disebut dengan Catang Malang. Nah, kenapa kita sampaikan hal seperti ini? Karena ini ada keterkaitan nantinya. Keterkaitan tentang dongeng Lutung Kasarung pun terkait, tentang Kuta Tanggahan pun terkait, dan Pajajaran pun Prabu Anom. Ini ada keterkaitannya. Wow, jadi tanah akuan Kiciung, Betul. Ciung Wanara, Wanara atau Aki Manara. Aki Manara. Iya. Itu kan ada petilasannya Ciung Wanara dari Betul. Ciamis. Dan Kang Eman Sasta Praja, Kang Agus. Oh, kita harus ke sana kayaknya. betul. Makanya kenapa tadi Akang bilang ketika ini kita sudah berada meditasi di atas, meminta izin di atas, dan kita harus langsung ke Ciamis, ke Karangkamulia. Karena ada Orang sesuatu hal. Ciamis itu kan nah bisa jauh tepi ka dieu pamirsa. Karena Galuh Pakuan itu sebelum jadi Galuh Pakuan itu ada sebuah perluasan. Dan itu semua kerajaan pun itu dari Ciamis. Galuh Pakuan kalau lihat peta lama saya akan Ya. spill itu Jawa Barat dibelah. Betul, dibagi dua. Belah kirina Galuh, belah kanana Pakuan. Pakuan. Apakah ini bagian perbatasan? Kemungkinan besar karena apa? Karena ketika kita berbicara tentang Pakuan Pajajaran, kita harus serta-merta polos ya. Polos itu harus kosong, bersih. Jadi tidak ada kita ada ini Cianjur, ini Bogor atau ini Karawang, Bekasi dan sebagainya. Kita berbicara tentang tatanan tutorial tentang sebuah kerajaan. Begitu. Ini aura yang udah mulai enak, kita lanjut saja. Iya, ayo. Pemirsa, kita lanjut saja. Mohon maaf tidak semua kita buka yang ada di sini tadi, tapi beberapa kita sampaikan. Untuk menjaga Kang, ini lubang tutupan atau gimana sih Kang? Cagar alam. Cagar alam ya. Cagar alam atau di adat disebutnya leuweung larangan, leuweung tutupan. Betul, kenapa leuweung larangan? Karena ada banyak seperti tangga. Di samping tadi ada diduga artefak peninggalan kesejarahan. Juga di sini adalah ada habitat penghuni di sini yang dilindungi secara regulasi. Apa itu? Salah satunya adalah macan tutul, kemudian habitat elang Jawa atau jambul mas, itu kan, lutung dan lain sebagainya. Yang pertama mestinya nggak disebutin di situ. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang hampura begitu. Memang itu ada habitat itu. Habitat gitu kan secara ilmiahnya itu disebut. Nah, Bukan itu tadi saya lagi sekali. Ada kita jalan aja. ayo jalan lagi aja. Apa ini Kakang? Nah, ini lubang-lubang bekas yang tadi katakan, galian-galian batu. Nah, yang kemudian batu-batu ini diangkat di sini. Dan entah batu ini entah dibuat benteng yang di bawah, karena di bawah ada bentengan, ya. Di bawah ini ada bentengan. Tuh, bisa dilihat batuannya. Itu ini masih punden juga ya? Ya, di bawah ini ada bentengan panjang. Apakah batu yang dari sini itu dibuat bentengan di bawah atau di ini? Nah, kita kembali lagi kepada nanti pengkajian. Gitu.
Ini pengkajian harus dikaji. Harus dikaji. Kenapa tadi dibilang leuweung tutupan ya? Leuweung tutupan atau leuweung larangan. Ya, bahasa leuweung larangan itu karena sesuatu yang harus kita jaga kelestariannya, kesakralannya, kelestariannya, kemurniannya, juga kesucian hutan tersebut. Dan saya juga nggak tahu berapa orang yang sudah sampai ke sini. Dan jalan itu sudah diterap. Ini ada jalan turun lagi ke bawah dari sini. Ada undak-undukannya. Dan diterap langsung ke samping lurus. Ada apakah di samping Nah, itu? Di samping itu ada ya seperti bekas-bekas rumah. Rumah. Iya. Ada yang batunya 1, 2, 3, yang satu berarti bekas rumah panggung. Betul, di bawah sana. Mangga, payun. Kakang, punten Kang. Ini napas gimana? Tipsnya untuk pemula begitu kan, jangan terburu-buru. Itu atur napas. Kalau misalkan lelah banget, tarik napas 3 kali dari hidung, keluarkan, tahan dulu 3 detik, baru keluarkan dari mulut sampai kosong gitu. Hirup lagi, tahan 5 detik, keluarkan lewat mulut, dan terus begitu bertahap gitu. Kalau merasa lelah atau kehabisan tenaga lah, sebaiknya beristirahat dulu sejenak, udah fresh baru melanjutkan perjalanan. Saya praktekkan langsung dan memang yes. Walaupun nggak lekang kayak lulus diulangi lagi. Iya, seperti itu. Namanya juga berjalan di atas ketinggian. Kang, tim media nih. Sebagai inilah para pemuda yang selalu bersama kami dari tahun 2017. Dulu masih usia belasan tahun, ada yang masih SD, SMP kelas 1 gitu, sampai sekarang 2025. Kita terus bersama sampai saat ini kurang lebih sekarang masuk ke tahun ke-9. Dari 2017 sampai 2025. Gitu kan. Dari gunung ke gunung, nyuk-nyuk galur mapai saratan. Nampak jelas jejak leluhur tanah Sunda. Itu batu apa coba lihat? Ini nih. Oh, yang ini. Hah? Batu gores. Kok bisa ya? Batu ada goresnya. Iya. Ada apa Kakang? Nah, ini di bawah ini ada tangga, struktur tangga ya. Dan ini bisa dilihat. Dan di sini tuh seperti nah dia dalam tuh. Ini tanpa ditekan. Itu batu mungkin ya? Batu di bawah. Bener. Bergema. Oke. Ya, kita lihat ke sini. Nah, ini ada jalan ya. Dan di jalan ini rata diterap pinggirannya itu oleh batu. Ya. Dan kita di sini ke atas ada tangga. Nih. Ada terapannya juga. Ke atas ada tangga. Nah, ini ke bawah juga ada tangga juga. Nih. Di bawah juga ada tangga. Nih ya, kita saya lihat lebih dekat dan tidak terlalu jauh melihatnya. Ini ada terapan tangga juga. Tuh. Tuh. Ada tangga di terap batu. Dan itu satu petak ukuran 4x3, dan di bawah juga satu petak semua termasuk yang di sini. Ini nih ya.
Ini ada jalan. Ada jalan juga ke bawah, satu petak semua. Nah, yang di bawah ini ada bekas tiang-tiang apa namanya? Tiang-tiang rumah panggung. Ya. Berarti dugaan Kakang ini bekas apa? Kemungkinan besar ini bekas perkampungan atau pemukiman. Pemukiman ini berada di hampir mendekati puncak. Ini puncak berapa? Puncak kurang lebih sekitar dari sini itu sekitar 2 kilo lagi. 2 kilo lagi ya? Ya, tidak nyampe lah kurang lebih. Oke. Kurang lebih. Mohon maaf, saya tidak pakai baju. Bukan berarti tidak sopan, tapi saya benar-benar merasakan. Nah, ini bekas batu-batu penyangganya nih. Mana? Nih. Tuh. Bekas batu-batu penyangganya. Nih. Tuh. Ini juga. Nih. Bekas batu-batu penyangga. Nah. Bekas batu penyangga, sebelah sini juga ada. Jadi segi 4. Iya ya, tuh. Segi 4, segi satu petak. Ada tangga ke bawah. Ada tangga. Nah, di sini ada bekas ini. Bekas apa? Bekas tiang-tiang penyangga. Ini satu petak semua. Rata. Nih. Ini rata satu petak. Oke. Dan ini bekas tangganya. Kakang, struktur seperti ini banyak sekali di sini. Banyak sekali. Jadi setelah nyampe puncak ini ada beberapa tangga turun, ada yang naik, jadi sampai di pelataran utama. Oke. Iya. Gitu. Oke. Kita sudah masuk gapura utama ya. Yang tadi batunya itu batu gapuranya, dan di sini struktur tangga lagi yang disusun dari batuan. Susun batuan sampai ke bawah. Susun batuan. Nah, ini masuknya langsung ke area pemakaman. Area komplek makam itu di bawah. Komplek makam. Komplek ribuan pemakaman. Nah, ini kita sudah masuk ke katakanlah leuweung larangan. Gitu. Kang Fajri, Ya. di area sini banyak batu. Ya, karena ini yang kita udah masuk ke area yang sakral ya, Kang katakan sakral. Kenapa Kang katakan sakral ini? Area yang akan jadikan dengan Kang Surya itu leuweung tutupan atau leuweung larangan. Leuweung larangan karena apa? Karena di sinilah runtuhan yang dari atas, ini juga di samping kita juga bentengan. Bentengan yang juga tangga kiri kanan juga ada tangganya. Ada terapan batunya juga, ada hamparan batunya juga. Karena ini yang disebut dengan pelataran keratuan. Pelataran Keratuan. Dan tadi di bawah itu lebarnya itu sekitar 20 meter. Kalau bawah banget 50 meter, 20 meter. Dan sekarang kita ada mungkin 1, 2, 3, 5 meteran. 5 ada ya? meter. 5 meter. Dan ini masih terus nanjak ke atas seperti halnya tangga menuju sebuah singgasana. Betul. Saya paham sekarang kenapa area ini disakralkan. Iya. Sini generasi muda. Sini sedikit Kang Fajri. Ini dari dulu udah ikut Akang? Dari dulu. Jadi Akang mengajarkan kepada anak-anak muda ini bagaimana ketika kita masuk ke tatanan hutan yang dikatakanlah hutan tersebut hutan keramat gitu ya. Bagaimana undak-unduknya. Kita harus belajar dari situ. Karena kita itu berdampingan dengan sesuatu yang tidak kasat mata, tidak terlihat. Dan mungkin ketika kita lewat, mungkin ada yang kesenggol, mungkin ada yang keinjak, atau mungkin ada yang terlangkah. Kita kan tidak tahu, tidak melihat. Nah, kalau kita sudah undak-unduknya dipakai. Bentar, itu suara naon? Nah, ini namanya tuntulan atau manuk ciung. Manuk ciung. Manuk ciung. Tuh. Dengar nggak? Kamera masuk kali suaranya? Masuk. Jadi kalau kita memakai undak-unduk tersebut, ketika kita masuk ke hutan yang katakanlah hutan itu sakral atau keramat, nah kita di sini akan mendapatkan sebuah chemistry,
sesuatu yang mungkin ketika dikatakan kepada orang lain itu halusinasi. Tapi buktinya ada, batunya ada. Nah itu. Tapi apa yang datang terhadap Akang itu, walaupun katakanlah dalam alam bawah sadar ya, antara mimpi dan tidak, tapi ketika kita datangi tempatnya, kita buktikan tempatnya dengan Kang Suhe, ternyata ada. Ada. Sebelum Kang Suhe dan Kang Fajri ke sini, saya mungkin jadi berpikir siapa yang dulu di sini ya? Nah, betul. Kenapa tempat ini ditinggalkan? Betul. Ada apa sebetulnya? Hmm. Dan ini udah mulai masuk ke area berkabut Iya, kan? karena tapi kan udah Akang katakan, ketika kita sudah memasuki pelataran dan masuk ke pintu gapura, kita akan diselimuti kabut. Seperti apa yang Akang katakan tadi, ketika masuk dan ini bukan sebuah kata-kata atau ucapan yang bohong tanpa ini, dan nanti kita kalau tidak percaya terlihat dan terasa oleh sendirinya ketika kita masuk, walaupun dalam keadaan cerah, masuk di area batu gapura tadi. Dari gapura ini masuk ke pelatarannya keraton atau keratuan, akan katakan keratuan, maka ini akan kabut akan turun, diselimuti langsung. Kameramen merinding nggak sih? Merinding. Ini merinding begini dingin atau apa? Ya mungkin Energi kali ya? sebuah energi, yang dimana energi itu ya jangankan orang lain ya, Akang sendiri pun ketika menyampaikan sesuatu tentang tapak lacaki cantang ini dengan Kang Suherman, ini kita pun mengalami sesuatu yang di luar nalar. Kebetulan, Kang, saya nanya nih, merinding nggak sih? Kalau saya sih merinding. Ini merinding, tapi bukan karena sieun ya, bukan takut sama jurig, bukan ini, bukan. Betul. Saya Bukan hal-hal yang seperti bukan itu. mistis. Betul. Merinding. Tapi kenapa kok ini merinding? Bukan kepada mistis, bukan kepada hal yang lain. Betul. Tapi ini adalah semacam tadi energi, kemudian ada merindingnya itu vibrasi. Vibrasi. Dan boleh dilihat nanti oleh kamera, benar nggak ucapan Akang? Ini kabut udah mulai turun. Kabutnya turun. Gitu. Udah mulai menyelimuti kita. Sekarang kameramen muter ke atas pelan-pelan, lihat udah mulai putih ke sana. Dan kita akan melanjutkan perjalanan. Ada lagunya. Ada yang berhubungan dengan lagu tren. Kita akan melanjutkan perjalanan. Saya tidak tahu ini pohon sudah berdiri di sini sejak kapan, tapi begitu dipegang sejuk. Dan ini grounding energi negatif yang ada di diri saya, energi negatif atau pokoknya yang negatif ada di diri saya. Lepas di sini. Jadi ada apa, Kang? Nah, ini ada sebuah batu atau batu gunungan, yang dimana batu gunungan ini memiliki sebuah goresan. Goresan yang memiliki makna, dan silahkan dilihat ke depan. Jalan. Apa tadi kata Kang Fajri? Jadi katanya di sini Batu gunungan batu gunungan yang memiliki sebuah goresan. goresan. Dan ini kita Allah akan memasuki tempat yang paling tinggi adalah Mataku. Apa sih? Yang pantun itu kita udah bisa lihat kabut mulai turun. Ini kalau kelihatan dari sono, ini kita putih semua. Betul. Nah terus gimana tadi? Jadi keung seten cek nuteludeung. Mata keung, matak nineung. Keung pieun cek nuteludeung. Nineung pieun cek nuborangan. Danaon da tempat pangcalikan eyang mah tempat anu sunyi. Nah, di sini tuh kita akan masuk ke tempat yang paling sunyi. Tempat yang paling sunyi mata keung cek nu teu nineung, mata sieun cek nu teu ludeung. Mangga. Ada di dalam naskah pantun. Ada dalam naskah pantun Pajajaran.
puncak Gunung Halimun. Situs ketetanggaan Gunung Baud. Welcome. Berapa lama lagi kita akan sampai ke puncak Karatuan? Insya Allah bisa ditempuh dalam 1 jam 1 jam. perjalanan. Ini kita ngeliat ke bawah sudah putih. Seperti halnya yang Di di bawah ngeliat Selimuti. ke sini putih gitu ya. Itu apa? Hanjuang siang atau kipahare. Ya, kipahare itu hampir mirip dengan daun suji, ya. Hampir mirip dengan daun suji, mirip juga dengan pandan hutan. Tapi bukan. Itu tangkal paku pun bukan, pakis pun bukan gitu. Dan ini sudah masuk di areanya kompleknya. Karena ini kurang lebih sekitar 50 meter lagi kita sampai. Alhamdulillah kita sudah sampai di mana ini Kang? Ini kita sudah sampai di puncak utama keraton atau keratuan, ya. Buat keratuan ini ya ditandain oleh batu nunggal anu nunggul. Batu Nunggal anu nunggul ini ya. Ya, tempat di naskah itu tempat Eyang Handelewang atau tempat resi, dan di belakangnya ini tangkal paku jajar atau panjuang bodas. Mana? Ini yang di depan di atas. Kamera boleh berputar dulu Kameranya ke sedikit. atas. Nah, Terus ke panjuang bodasnya. Nah, hanya satu-satunya pohon ini. Kanan lagi, terus turun ke bawah. Nah, ikutin kiri dikit. Oke, balik lagi sini. Jadi ini sesuai yang ada di pantun Kang Suhe. Sesuai. Dan di atas batu nunggal ini, di atasnya ada kihara papak atau kiara Kiara payung. Nah, di atas batu. Nah, Oh, ini ini dia ya. ini pohonnya di atas. Oke, kamera langsung views ke atas. Di atas batu ini ada kiara Pohon, papak iya, ya. kiara. Jadi dalam naskah itu tertulis tempat calikna tepung puring jeung kurungna, tempat calikna Eyang Handelwangi, Di dia. tempat cicingna Eyang Handelwangi, tempat dan kedongkapna Eyang Resi atau napi kilengser. Tempat dongkapnya. Kilengser gitu. Oke. Kita akan lihat spill dikit. Batunya cuma satu. Ya gimana Kakang? Ini kita sudah berada di area reruntuhan keratuan ya atau keraton. Dan di sini ada 7 batu ya. 7 batu yang berdiri ya. Salah satunya tadi batu nunggal, dan 7 batu itu melingkari satu batu nunggal. Dan di sini ada sebuah tempat ya, yang dimana tempat ini ada sebuah lorong ke dasar, ke bawah lorong, dan ini sebuah bentengan sampai ke ujung. Nah, jadi sampai di bawah ini ada tangganya di bawah. Jadi di sini ada tangga untuk masuk ke area. Itu dari mana kira-kira jalannya? Nah, jalannya ini untuk masuk ke sini tuh itu langsung tembus ke Punggungan dan ke area pemakaman. Oh. Ini kita berada di puncak. Oke. Dan ini ketika langsung lurus langsung ke Telaga Saat. Oke. Telaga Saat dan Telaga Warna.
nama lalahna ke kabalas kagentian dengan ini ya, kenapa disebut batu nunggal anu nunggul ya di puncak gunung ini atau batu atau tempat keraton ya, keratuan, dan diberikan tanda oleh Paku Jajar atau Hanjuang Siang, dan juga satu yang sangat luar biasa itu Hanjuang Godas Yang sesuai dengan, maaf ya saya kan Ya. selalu bertanya, betul yang sesuai dengan naskah pantun teh mana? ya, ini semua Iya. ya. Dan di atas batu ini ada Kiara Papak Kiara Papak, dan dikelilingi oleh Hanjuang, dan juga ada satu atau Paku Jajar ya, dan Jajar, juga ada satu yang tadi di Hanjuang Godas. Hanjuang Godas. Sesuai dengan naskah. Sesuai. Wow, kok bisa ya? Kok bisa ya leluhur zaman dulu membuat naskah? Nah. Akhirnya kita menemukannya. Betul. Dan kita di depan sana itu langsung keratuan. Ya. Gimana Kang ini? Oke ya. Kalau tadi kita di Batu Keraton, Hmm. ya. Kalau tadi kita di Batu Keraton, dan sekarang kita masuk di keraton utamanya. Dan ini pelataran keraton utamanya yang satu lapangan luas yang tertutup halimun, yang di sana itu kota Pakuan Pajajaran Bogor. Di sana Bogor. Iya, dan di bawahnya itu Telaga Saat, dan sebelah sana Telaga Warna. Kita sudah sampai. Sudah sampai. Kita sudah sampai setelah perjuangan yang memakan waktu dan energi. Kita sudah sampai. Sudah sampai di pelataran keraton. Oke. Ya. Teman-teman, kita sudah sampai di puncak Karatuan Kuta Tanggahan Kemuning Wangi. Kakang, bunte Kakang. Kakang. Boleh masuk Kakang? Boleh, ayo. Boleh direkam? Boleh. Oke. Wow. Nah, ini puncak utama atau teras utama, pelataran utama keraton, keraton, yang di sini juga ada sebuah bekas jalan. Ya. Bawah. Ini masuk ke Telaga Saat. Oke. Jadi kita kalau ke Telaga Saat melalui lewat sini. Bisa lewat sini, bisa lewat atas yang utama, bisa lewat atas, dan ini pelataran utamanya. Luar biasa. Kalau kesananya lagi terus kemana itu? Nah, itu yang utamanya. Ini utama apa? Bangunan utama. Bangunan utama. Iya, jadi ini ada 3 tahap. Satu diawali dengan batu nunggul, batu tunggal, dan kedua diawali dengan hamparan atau tempat nu paling sepi ya, legana sakotak sawah suni kabina-bina. Ini dia tempatnya. Nah, barulah masuk ke keraton utama. Kita bisa sampai sana. Bisa sampai sana karena di sini sudah tidak lagi nanjak tapi sudah landai. Kira sini kita sudah berada di puncak utama. Silakan Kang. Kuta Tanggahan. Nah, gimana Kang Fajri? Ya, jadi kita sini sudah berada di puncak paling utama ya, dan disinilah tempat kemungkinan kota besarnya atau tempat yang paling utama. Tandanya apa? Tandanya karena satu tempat itu satu petak. Oh iya ya. Ya, satu dari bawah itu petakan yang paling besar, dan di sini tuh satu petak dengan ukuran 2 x 4 meter. Tanahnya itu ada tandanya. Iya, Kalau kelihatan rata,
Ini kalau kelihatan ya. Iya. Tapi kita cukup sepil melalui video tanpa harus merusak itunya. Betul. Tanpa harus masuk ke dalam dengan apa-apa. Ayo. Nah, kan ada bukti sekatan-sekatannya. Jadi kenapa disekat begini maksudnya ya? Iya. Jadi si tanahnya itu pemirsa rata kotak. Kita lanjutkan perjalanan. Ya, ini jalan bisa menuju ke Telaga Saat sampai ke Cikoneng. Oh, iya, ke Cikoneng. Ini bisa jalan lewat sini. Nah, kita karena sedikit lagi, hanya paling sekitar 10 meter, kita berada di puncak tertinggi, puncak inti Kuta Tanggahan. Dan di bawah ini Telaga Saat, di bawah sebelah sana Telaga Warna. oh Telaga Warna sebelah situ. Iya, sebelah situ Telaga Warna, Telaga Saat. Oke, kakak maju Ya. sambil ngejelasin. Nah, ini salah satu batu kursi ya. Batu kursi ini duduk menghadap langsung di bawah kan keraton utama keraton utama. Nggak usah bawa sana. Iya, sini keraton utama, terus ke bawahnya itu benteng pertahanan Kuta Tanggahan. Batu Tiru Menak 7. Oh, jadi kita lurus ke sana. Lurus dari sini. Oh, ini di sini ya. Ini kursinya. Dan ini kemungkinan besar ya, asalnya rata mungkin. Oke, lanjut ke sana. Ini banyak batu, Nah, Kang. ini kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ini bekas sebuah reruntuhan. Karena ini ditumpuk dari sana sampai ke sini tumpuk. Ini. Tumpuk dalam satu area sampai ke batu kursi tadi ya. Di situ ditumpuk, kemungkinan besar apakah ini tempat peribadahan ataukah ini tempat pengintaian, karena langsung di sana itu langsung Kota Pakuan Pajajaran atau Kota Bogor. Di bawahnya Telaga Saat dan di sebelah sini Telaga Warna dan ke sana Cianjur. Dan ke sananya lagi lurus Gunung Sangabuana, lurus sana Gunung Gede dan Gunung Salak. Ya, kita lihat di puncak langsung. Kita akan menuju kemana kita? Puncak Gunung Baud. Puncak Gunung Baud. Gunung Halimun. Ini puncak Halimun di Gunung Baud. Karatuan Kuta Tanggahan Kemuning Wangi. Kang Fajri, Ya, kita sudah sampai. kita sudah sampai di titik utama. Titik utama di ketinggian titik ini 1890 mdpl. Dan ini titik tertinggi dari puncak Kuta Tanggahan. Ini Gunung Halimun, Megamendung atau Gunung Baud. Berarti sampai sini kita wawancara eksklusif. Kita istirahat di sini. Oke. Istirahat di sini. Enggak naik lagi ke atas kan? Enggak. Ini sudah puncak tertinggi ini, puncak paling tinggi. Oke. Sukses. Sukses. Kita sudah sampai dan Mantap saya luar biasa. akan mengabarkan apa aja temuan yang kita temukan, tapi tidak semua kita buka ya. Betul. Mohon maaf ya. Sepakat. Betul. Sepakat ya? Sepakat. Rahayu. Sepakat. Tapi ada yang lebih indah diam di situ, saudaraku. Sini. Silakan. Kita menikmati keindahan. Menikmati pesona Halimun Gunung Baud. Awas hati-hati. Ada keindahan di puncak Halimun Gunung Baud. Kita berada di lokasi inti Karatuan Kerajaan Kuta Tanggahan. Tadi kabut di sini banyak naik dan kita masih kabut juga masih banyak. Ini sangat indah dan benar-benar kita ikutin sini. Kang Fajri, izin. Siap. Ini pohon apa? Ini pohon sentigi. Pohon sentigi. Iya. Pohon yang dilindungi. Pohon yang dilindungi. Betul. Kamera boleh turun ke bawah ngeliatin. Itu curam banget ya. Betul. Dan kenapa kita jadikan leweng tutupan ya seperti ini? Ada yang harus dilindungi. Kan tadi di awan aja udah dilihatin Iya. kan Mas Kang Fajri. Liatin muka palanya. Kita jaga dulu ke situ.
Mundur dulu. Itu tuh. Nah, situ. Oke, rekam ya. Hati-hati. Udah ngerekam apa belum? Tolong diperhatikan. Ini apa ini? Kita lagi turun, tiba-tiba Kang Fajri menemukan sesuatu. Ini seperti apa? Apa? Seperti terikat akar batu, terikat akar terus simetris nih. Oke. Tuh. Sini kamera. Hadapnya lu mau bukannya. Tuh, tuh. Nah, ini segi 4. Ini nggak tahu apa nih, ya. Tuh, ini ke bawahnya juga. Oke, yuk. Oke. Nah, ini. Ya, Yuk, Wak. duluan nih. Ini kebungkus dulu, Wak. Rokok. Oke. Aya naon? Awas urang rek. Ini kayak simbol, Kakak? Ya. Ini segi 4 nih, Heeh. ya. Seperti ya. Oke. Ini kalau dibilang batu ini terlalu simetris seperti batu bata, Betul. terlalu simetris. Tuh. Dari bentuk ini. AWI TV, independen, lugas,